Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih di channel Saparis Imunologi ya. Kali ini kita masih melanjutkan tentang imunologi dasar ya, organ limfoid sekunder ya. Nah, ini organ limfoid sekunder ini kita masuk ke kategori SALC atau Serosa Associated Lymphoid Cluster ya. Nah, ini memang tidak pakai lymphoid tisu ya, lymphoid cluster ya, karena ini memang diperdebatkan apakah ini adalah organ limfoid sekunder ataukah ini termasuk organ limfoid yang atipikal ya. Nanti kita bahas, yang kita bahas adalah yang pertama adalah ini serosa dan ruang yang dibatasinya ya, serosa dan ruang yang dibatasinya. Kemudian imunosit pada ruang antara serosa ya. Kemudian definisi dari SALC, kemudian penyusun SALC ya. Ini pertanyaannya, apakah SALC ini termasuk organ limfoid ya. Nah, kita lanjutkan ya. Ini adalah serosa dan ruang yang dibatasinya ya. Ini adalah anatominya ya. Definisinya serosa itu adalah lapisan yang melapisi organ ya. Ini serosa visceralis ya, dan rongga tertutup di dalam tubuh ya. Ini adalah serosa yang paritalis ya. Nah, ini yang merah ini ya, ini adalah lapisan serosanya ya. Ini yang paritalis, ini yang visceralis ya. Nah, sekarang kita bicara pada imunosit pada ruang antar serosa ya. Nah, ruang atau celah antar serosa itu isinya adalah cairan fisiologis ya. Fungsinya itu ya untuk menjaga gesekan ya. Kalau mudahnya itu untuk melumasi gitu ya. Tetapi di cairan itu juga bisa ditemukan imunosit ya. Imunosit seperti apa? Seperti limfosit, makrofag, granulosit itu ya, yang dia itu mengambang ya, diyakini itu mengambang, jadi ikut di cairan itu dan bisa berpindah tempat ya, dari bagian paritalis ke bagian visceralis dan sebaliknya ya. Nah, sekarang kemudian perkembangannya ya, ternyata di bagian serosa itu, di celah serosa itu, di kelompok serosa itu ya, baik paritalis maupun visceralis itu ya, ada kelompok leukosit ya. Kelompok itu berarti kan agregat ya. Ditemukan susunan imunosit tertentu pada serosa ini ya. Nah, kemudian penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa kelompok tersebut terutama berada di dekat jaringan yang mengandung lemak ya, jaringan yang mengandung lemak ya. Nah, ini imunosit yang ada di ruang antar serosa ya. Nah, sekarang kelompok tadi itu disebut dengan SALC atau Serosa Associated Lymphoid Cluster ya. Ini tipe jaringan limfoid ya, yang terkait dengan lapisan serosa ya, dan terutama ditemukan di jaringan ikat yang berlemak tadi ya. Nah, ini definisinya. Kemudian anggotanya siapa ya? Yang termasuk kategori SALC itu ada dua ya. Yang pertama adalah milky spot, yang kedua adalah FALC atau Fat Associated Lymphoid Cluster ya. Jadi kalau milky spot itu terdapat di omentum ya, tumbuhnya atau perkembangannya terjadi sebelum lahir ya. Tapi kalau FALC ini terdapat di selain omentum ya, di bagian mesenterik dari mediastinal, gonadal dan perikardial fat. Dan tumbuhnya itu atau perkembangannya terjadi setelah lahir. Ada dua ya, penyusun dari Serosa Associated Lymphoid Cluster ya, milky spot dan FALC. Kalau milky spot ada di omentum, kalau FALC ada di non omentum atau mesenterik ya. Kemudian apakah SALC ini termasuk organ limfoid ya? Ada yang setuju ya, ada juga yang tidak setuju ya. Yang setuju itu ya karena memang dijumpai klaster imunosit, artinya ada kelompok
atau agregat dari imunosit ya, sel T dan sel B dan sel yang lain APC gitu ya. Nah, dibentuk sebelum lahir ya. Tadi Milky Spot dibentuk sebelum lahir kan. Nah, adanya tempat penangkapan yang antigen yang seperti malt ya. Jadi di mesoteliumnya itu strukturnya ya, besok kita lihat atau nanti ya. Itu kan ada bagian yang disebut stomata. Jadi bagian di mesotelium yang tidak tertutup oleh mesotelium yes. Nah, kemudian respon imunnya itu menyerupai malt ya, dan ditemukan high endothelial venule. Nah, sehingga karena ada seperti ini, ada yang setuju bahwa SALT itu termasuk organ limfoid sekunder ya. Nah, yang tidak setuju ya tidak ditemukan ciri-ciri organ limfoid ya. Jadi tidak ada germinal centernya, nggak ada gitu ya. Nah, keputusannya apa? Ya, hingga sekarang ini masih belum ada kesepakatan ya, apakah SALC ini termasuk organ limfoid sekunder ataukah SALC ini termasuk jaringan limfoid atipik ya. Ya, ada juga malah yang ahli yang mengatakan bahwa SALC ini adalah organ limfoid tersier gitu ya, justru lebih lagi ya. Nah, karena satu dan lain hal ya, ini kami masukkan dulu ke SALC ini ke bagian organ limfoid sekunder ya, karena alasan yang ini ya. Nah, nanti suatu saat ya, kalau ada kesepakatan dalam hal pengelompokan atau klasifikasi SALC ini masuk apa ya, apakah masuk organ limfoid sekunder atau yang lain ya, apakah organ limfoid tersier ataukah jaringan limfoid atipik ya. Nanti kalau ada perubahan ya, ada kesepakatan ya, nanti akan kami sampaikan kembali ya. Berikutnya, nah ini adalah referensi yang saya gunakan ya. Kalau mau lebih lanjut silahkan merujuk ke sana ya. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.